Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kembali lagi kita berjumpa dalam renungan pagi. Baiklah, kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke dalam tangan Engkau yang penuh kasih dan pemeliharaan yang sempurna. Di dalam Engkau kami terima Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini, izinkan kami Tuhan diberkati oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Saudaraku, seringkali kita menghadapi sesuatu yang tidak pernah kita duga. Misal penderitaan, bencana, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terkadang Tuhan izinkan terjadi dan tidak pernah kita duga-duga. Ya, penderitaan datang dengan secara tiba-tiba. Tapi masalahnya adalah bahwa apapun yang terjadi, musim apapun yang kita lalui saat ini, Bapak Ibu Saudara, percayalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan keluar dengan penuh kejayaan. Mengapa? Karena ujung dari setiap penderitaan, pencobaan atau lembah kelam dalam musim hidup kita akan berujung dengan kemenangan yang gemilang di tangan Tuhan. Kita percaya untuk itu tidak akan merasa khawatir. Kita tidak perlu merasa takut menghadapi badai, menghadapi ujian, menghadapi penderitaan yang tiba-tiba datang kepada kita. Karena kita percaya 3 hal yang pagi hari ini kita akan belajar bersama, yang membawa iman kita semakin naik, menjadi serupa dengan Kristus, dan hidup kita semakin diberkati. Mengapa kita tidak takut, tidak khawatir tentang penderitaan yang akan kita hadapi di hari esok, atau mungkin yang tiba-tiba tak terduga datang pada kita hari ini? Yang pertama, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan baca di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel adalah berarti Allah menyertai kita. Saudaraku, mari kita sama-sama imani bahwa Yesus Allah Immanuel, Dia beserta dengan saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak peduli bahwa itu lembah, curam, apapun juga. Karena satu hal yang kita percaya dan kita pegang teguh dalam hati kita, apapun musim kita, Tuhan Yesus menyertai kita. Karena Dia adalah Allah Immanuel, yaitu Allah yang menyertai setiap orang-orang yang dikasihinya, saudara dan saya. Haleluya. Kita akan lanjut hal kedua. Mengapa kita tidak takut dan khawatir saat kita menghadapi badai dan penderitaan dalam kehidupan kita? Yang kedua, karena kita percaya dan melihat dengan iman bahwa Tuhan mengerti akan penderitaan kita. Mazmur 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tanganmu menyelamatkan aku. Amin. Firman Tuhan yang begitu indah menjadi sandaran yang luar biasa buat saudara dan saya. Saat saya membaca firman ini, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun saya berada dalam kesesakan, walaupun hamba berada dalam kesesakan dan kegelapan, tapi satu hal Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mempertahankan hidup kita terhadap amarah setiap musuh-musuh kita. Karena Tuhan tahu persis apa yang kita derita. Karena Tuhan tahu persis bagaimana rasanya penderitaan itu. Sehingga Tuhan juga tahu persis bagaimana Dia menenangkan hati saudara dan saya. Sebab tangan Tuhanlah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Hal ini akan membuat kita kembali menjadi begitu kuat dan tidak merasa takut dan khawatir akan setiap penderitaan yang datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, mengapa kita tidak harus cemas, tidak harus khawatir dan takut? Karena yang tiga, iman kita mengarah kepada bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Oh haleluya. Setiap kita boleh beriman bahwa rencana Tuhan indah dalam kehidupan kita. Firman-Nya di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin Tuhan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya. Kita mau sama-sama imani Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan punya rancangan yang indah kepada kita. Kita tidak melihat, iman kita tidak tergoncang dengan situasi dan kondisi yang terjadi hari ini. Atau saat ini mungkin kita sedang menghadapi badai apapun juga. Karena iman kita letakkan di dasar kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi seringkali kita merasa takut karena iman kita taruh di dasar perasaan.
Mengapa? Karena perasaan kita seringkali terkontaminasi dengan situasi dan kondisi. Saat kita lemah, saat kita mengalami masalah, kita merasa takut, maka perasaan kita menjadi galau, maka iman kita akan runtuh seketika. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita letakkan iman kita di dasar yang benar, yaitu di dasar kebenaran, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi penerang bagi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Walaupun badai ada bersama dengan kami, walaupun saat kami mengalami hidup dalam kegersangan, dalam padang gurun yang panjang Tuhan, dalam kegelapan, tapi kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan iman kami. Karena kami percaya Tuhan, Allah beserta dengan kami sebagai Allah Immanuel, Allah yang merancangkan semua yang indah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan aku berdoa dan mengucap syukur. Kau memberkati saudara-saudaraku pagi hari ini, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil dalam tangan Engkau, dalam rancangan-Mu Tuhan. Yang mengalami kelemahan tubuh hari ini Tuhan, kami sertakan setiap mereka Tuhan. Engkau pelihara, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan Tuhan. Terpelihara sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan Engkau. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.